Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Pujiasa dengan NIM 1910200525. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi pertanyaan terkait ujian akhir semester pada mata kuliah Supervisi Pekerja Sosial kelas A. Menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan konteks supervisi dalam praktik pekerjaan sosial. Nah, konteks supervisi dalam praktik pekerjaan sosial yaitu supervisi merupakan proses penjaminan di dalam praktik atau proses praktik agar nantinya pekerja sosial dapat bekerja dengan benar. Nah, di mana dalam tujuan adanya supervisi sendiri yaitu untuk menjamin proses pemberian layanan kepada klien agar pemberian layanan kepada klien dapat berjalan secara efektif dan berkualitas. Lalu menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan kembali materi apa yang diketahui dalam presentasi kelompok Anda. Nah, dalam presentasi kelompok kemarin saya menjelaskan terkait supervisor administrasi, di mana supervisor administrasi merupakan seorang yang berhubungan langsung dengan para pekerja atau seorang supervisor memiliki sebuah kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Nah, di mana perintah kerja ini di bawah arahan jabatan atasannya. Nah, tugas supervisor dalam pengawasan administrasi ialah yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi staf, yang kedua yaitu mengangkat dan menempatkan pekerja, yang ketiga yaitu perencanaan kerja, yang keempat yaitu tugas kerja, yang kelima yaitu delegasi kerja, yang keenam yaitu memantau, meninjau, dan mengevaluasi pekerjaan dari bawahannya, yang ketujuh yaitu mengkoordinir pekerjaan, yang kedelapan yaitu fungsi komunikasi, yang kesembilan yaitu pengawas sebagai advokat, yang ke-10 yaitu pengawas sebagai penyangga administrasi, yang ke-11 yaitu supervisor sebagai agen perubahan. Menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu terkait berikan contoh proses supervisi dalam praktik pekerja sosial. Dalam kali ini saya ingin memberikan sebuah contoh terkait praktik pekerjaan sosial atau proses supervisi dalam pekerjaan sosial, di mana kali ini saya ingin mengambil terkait praktik pekerjaan sosial dalam kasus kekerasan anak, di mana pekerja sosial tentunya dalam tahap awal penanganan kasus kekerasan anak ini seorang pekerja sosial mengambil langkah yaitu asesmen awal, asesmen latar belakang dari korban kekerasan anak ini. Setelah melakukan asesmen dalam asesmen dari korban kekerasan anak ini, lalu seorang pekerja sosial membuat sebuah catatan atau menentukan penanganan seperti apa yang diyakininya atau menurut keilmuannya dapat menyembuhkan atau dapat menangani kasus kekerasan anak ini atau klien dengan kasus korban kekerasan. Lalu setelah membuat catatan, lalu seorang kerja sosial meminta pendapat dari supervisi pekerja sosial, meminta pendapat dari supervisor, di mana dalam hal ini atau dalam proses praktik pekerja sosial, supervisor memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi administrasi, fungsi edukatif, dan fungsi dukungan. Nah, di dalam setelah tadi supervisi pekerja sosial memberikan catatan dengan keilmuannya dia, menurutnya penanganan seperti apa yang akan dilakukan ke depannya oleh pekerja sosial dalam penanganan kasus korban kekerasan. Lalu si supervisor melihat apakah melihat dan menilai dengan latar belakang keilmuannya yang dimiliki supervisor, apakah penanganan yang akan dilakukan ke depannya oleh pekerja sosial itu sudah tepat atau belum. Jika dirasa penanganan yang akan dilakukan ke depannya oleh pekerja sosial belum tepat, maka di situ supervisor bisa memberikan edukasi mengenai ilmu-ilmu yang mungkin belum diketahui oleh pekerja sosial, atau ketika dalam proses penanganan sesudah mengambil keputusan bagaimana penanganan ke depannya, ketika dirasa seorang pekerja sosial membutuhkan dukungan terkait penanganan yang sedang dijalankan oleh pekerja sosial, maka di situ supervisor dapat memberikan dukungan baik secara sosial maupun secara sosial kepada si pekerja sosial dalam
penanganan korban kasus kekerasan anak tersebut. Baik, itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.